Perkenalkan, nama saya Putu Edi Gunawan dari kelas 8A nomor absen 32. Konflik dan integrasi merupakan dua proses sosial yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini adalah contoh konflik dan integrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Kita mulai dengan konflik sosial. Salah satu yang paling besar adalah kerusuhan sampai tahun 2001 di Kalimantan Tengah. Saat itu terjadi bentrokan antara suku Dayak dan Madura. Penyebabnya perebutan sumber daya, ketimpangan ekonomi, dan kesalahpahaman antar budaya. Akibatnya ribuan orang harus mengungsi, ratusan nyawa melayang. Tapi Indonesia belajar. Pemerintah melakukan rekonsiliasi, relokasi warga, dan membangunkan program kebudayaan untuk membangun kembali kepercayaan antar etnis. Sekarang kita masuk ke konflik politik. Salah satu yang paling dikenal adalah pemberontakan Tentara Islam Indonesia tahun 1949 sampai 1962. Gerakan ini dipimpin oleh Kartosuwiryo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Pemerintah saat itu harus menghadapi Tentara Islam Indonesia dengan operasi militer yang panjang, hingga akhirnya gerakan ini bisa dihentikan. Tapi kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan senjata. Integrasi juga harus dibangun lewat pendidikan, kebijakan, dan kesadaran bersama. Kemudian ada konflik separatis seperti gerakan Aceh Merdeka atau bisa disingkat GAM yang berlangsung sejak 1976 hingga akhirnya mencapai perdamaian pada 2005. Aceh merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat. Kekayaan alamnya dieksploitasi, tapi rakyatnya masih hidup dalam kesulitan. Akhirnya setelah bertahun-tahun konflik, Indonesia dan GAM mencapai kesepakatan dalam perjanjian Helsinki 2005. Aceh diberi status otonomi khusus dan sejak saat itu konflik reda. Tapi konflik bukan akhir dari segalanya. Kita punya integrasi sosial. Indonesia punya banyak cara untuk memperkuat persatuan, seperti otonomi daerah, supaya semua daerah bisa berkembang dengan kebijakan sendiri. 2. Pendidikan multikultural, agar generasi muda lebih memahami keberagaman dan menghargai perbedaan. 3. Dialog dan rekonsiliasi, menghindari konflik dengan membangun komunikasi yang lebih baik antar kelompok masyarakat. Jadi sekarang, apakah konflik di Indonesia bisa benar-benar berakhir? Jawabannya tergantung kita semua. Selama kita masih bisa berdialog, memahami satu sama lain, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kelompok, Indonesia akan tetap utuh. Karena sejatinya Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan, tapi tanggung jawab kita semua. Lalu, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Indonesia bukan negara yang sempurna, tapi dari setiap konflik yang terjadi, kita selalu mencari jalan untuk bersatu kembali. Kita belajar bahwa kekerasan hanya membawa kehancuran, sedangkan dialog dan keadilan adalah kunci utama dan dalam membangun perdamaian. Sejarah membuktikan Indonesia bisa melewati banyak ujian, dan kalau kita mau terus menjaga persatuan, maka masa depan negara ini ada di tangan kita semua. Setiap konflik memang membawa luka, tapi dari luka itu kita belajar bagaimana menyembuhkan. Setiap perpecahan memang menakutkan, tapi dari perpecahan itu kita belajar bagaimana kembali merajut kebersamaan. Sejarah membuktikan bahwa bangsa ini selalu mencari cara untuk menyelesaikan perbedaan. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama, baik melalui dialog, rekonsiliasi, maupun kebijakan yang lebih adil. Tapi perjuangan untuk menjaga persatuan belum selesai. Tantangan baru selalu muncul. Perbedaan pendapat, ketimpangan sosial, dan isu-isu lainnya bisa memicu konflik di masa depan. Karena sejatinya Indonesia bukan hanya tentang suku, agama, atau wilayah. Indonesia adalah kita. Dan kalau
kita ingin Indonesia tetap berdiri kuat, maka tugas kita adalah terus menjaga persatuan ini. Seperti yang telah kita dengar, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Semoga kita terus menjaga semangat ini, tidak hanya aktif hari ini, tapi juga di masa depan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan membiarkan sejarah konflik terulang kembali, atau kita memilih untuk belajar dari masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik? Integrasi sosial bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas pemimpin, tapi tugas kita bersama. Kita harus menjadi politisi untuk menjaga persatuan, tidak harus menjadi pejabat untuk ikut membangun bangsa. Kadang hal kecil seperti menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, dan menyebarkan pesan perdamaian sudah cukup untuk membuat perubahan besar. Kalau kita melihat kembali sejarah, kita bisa belajar satu hal: Indonesia tidak dibangun dalam keadaan yang mudah. Dari konflik sosial, politik, hingga gerakan separatis, kita pernah mengalami masa-masa sulit. Tapi apa yang membuat Indonesia tetap berdiri sampai sekarang? Jawabannya adalah kesadaran untuk terus bersatu. Karena sejatinya Indonesia bukan hanya tentang suku, agama, atau wilayah. Indonesia adalah kita. Dan kalau kita ingin Indonesia tetap berdiri kuat, maka tugas kita adalah terus menjaga persatuan ini. Seperti yang telah kita dengar, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Semoga kita terus menjaga semangat ini, tidak hanya aktif hari ini, tapi juga di masa depan.